Selamat pagi semua. Sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai barisan dan deret geometri. Barisan geometri yaitu adalah susunan bilangan-bilangan di mana rasio atau perbandingan dua suku yang berdekatan atau berurutan selalu sama atau tetap. Ingat aja nanti perbandingan dua suku berurutan selalu sama atau tetap. Atau boleh kita tuliskan menjadi suku kedua atau U2 dibagi U1, hasilnya itu nanti harus sama dengan U3 bagi U2. Harus sama dengan U10 dibagi U9. Jika nanti hasilnya itu berbeda atau tidak sama, maka dia bukan barisan geometri. Udah, syaratnya tadi barisan geometri itu harus sama dia perbandingan dua suku yang berurutan. Jadi jika kita kali silang ini, boleh kita simpulkan bahwa syarat geometri itu adalah U2 kuadrat itu harus sama dengan U1 kali U3. Itu dapat dari hasil perkalian silang yang ini. Ini kita kali silang hasilnya yang di sebelah kanan tadi. Udah? Barisan geometri itu boleh kita tuliskan U1, U2, U3, U4 sampai UN. U1 itu seperti semalam barisan aritmatika disimbolkan sebagai A. U1 itu sebagai A. U2 AR. Kenapa? Karena di geometri dia perbandingan. Artinya supaya dapat perbandingan berarti dia nanti berhubungan dengan perkalian. Kita kalikan dia dengan rasio. Rasio kita simbolkan dengan R. Maka U2-nya menjadi AR. Suku pertama dikali R. Suku ketiga itu adalah suku keduanya dikali R lagi. Berarti AR kali R menjadi AR kuadrat. Suku keempat itu adalah AR pangkat 3. Suku kelima berarti AR pangkat 4. Artinya kalau dia suku ke N berarti AR pangkat N kurang 1. Suku ke N adalah AR pangkat N kurang 1. Yang dipangkatkan di situ adalah R-nya. R-nya pangkatkan dulu baru kalikan A. Oke? Jadi boleh kita simpulkan bahwa rumus untuk mencari suku ke N itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau U1, R itu adalah rasio. Mencari rasio adalah U2 dibagi U1. U2 dibagi U1. Paham ya? Oke, sebagai contoh soal nomor 1, diketahui dia barisan bilangan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini barisannya ini adalah itu kali-kali 2. Karena dia dikali-kali 2 berarti dia rasionya itu nanti adalah 2. Udah, karena rasionya 2 berarti dia merupakan barisan geometri. Tentukanlah suku ke-20 atau U20 dan suku ke-11 atau U11. Oke, 3, 6, 12, 24 tadi bilangannya. Di mana di sini adalah suku pertamanya itu 3 atau A-nya 3. Rasionya itu adalah suku kedua bagi suku pertama. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Boleh juga kita ambil nanti rasionya itu adalah suku keempat dibagi suku ketiga. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Itu sama aja nanti. Udah, jadi kita masukkan dia yang ditanya U20 berarti AR pangkat 19. Berarti A-nya 3, R-nya 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 19. Artinya kita pangkatkan dulu 2 pangkat 19 baru nanti kita kali 3. Udah, berarti 3 kali 2 pangkat 19 hasilnya adalah 524.288. Berarti kita kalikan dia hasilnya adalah 1.572.864. Paham ya? Oke, yang bagian B, U11 artinya suku ke-11. Berarti rumusnya tadi UN itu AR pangkat N kurang 1. Berarti U11 adalah AR pangkat 11 kurang 1 sama dengan 10. Berarti AR pangkat 10. Tinggal masukkan dia nilai A dan R. Berarti 3 kali 2 pangkat 10. Berarti 3 kali 1024 sama dengan 3072. Ah, itulah dia mengenai barisan geometri. Sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret itu adalah jumlah. Kalau dibilang deret geometri berarti jumlah semua suku-suku geometrinya sampai ke N. Artinya boleh kita tuliskan U1 tambah U2 tambah U3 sampai nanti dijumlahkan sampai UN. Sesuai nanti pertanyaan soal. Kalau dia sampai UN berarti dia disimbolkan nanti SN.
di mana Sn itu adalah jumlah n suku pertama. Artinya dijumlahkan dari suku pertama sampai suku ke n. Kalau dia S10, jumlahkan dia suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke-10. Nah, itu artinya. Di sini ada dua rumus Sn. Itu tergantung nanti dari rasionya. Jika rasionya nanti lebih besar dari 1 atau R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama ini. Udah? Ini apabila R-nya lebih besar dari 1. Sn adalah A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Jika nanti R-nya lebih kecil dari 1, R-nya lebih kecil dari 1, maka Sn itu adalah A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Artinya tinggal dibalik aja dia. R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 menjadi 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Inilah dia kalau dia R-nya lebih kecil dari 1. Paham ya? Oke, sebagai contoh soal kita perhatikan. Ada diketahui barisan geometri 27, 9, 3, 11 dan seterusnya. Tentukanlah S7 atau jumlah 7 suku pertama. Artinya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itulah nanti kita jumlahkan. Berarti dari sini kita 27, 9, 3, 1. Bilangan selanjutnya sebetulnya berapa? Ini kan bagi-bagi 3. Berarti bilangan selanjutnya adalah 1/3, 1/9 dan seterusnya. Udah, di sini kita lihat bahwa A-nya adalah 27. A-nya 27 karena suku pertamanya 27. R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. 9 bagi 27 sama dengan 1/3. Di sini nggak usah kita cari hasilnya dalam bentuk desimal. Biarkan saja R-nya adalah 1/3. Pecahan aja. Udah, tapi pecahan yang paling sederhana ya nak. Oke, S7 itu karena dia rasionya 1/3 lebih kecil dari 1, maka kita ambil rumus yang kedua tadi. Artinya S7 sama dengan A kali 1 kurang R pangkat 7 nanti. Per 1 kurang R. Sama dengan 27. Karena A-nya 27 kali 1 kurang. R-nya tadi 1/3. 1/3 pangkat 7 dibagi 1 kurang 1/3. Oke, kita cari hasilnya. 27 dikali 1 kurang 1/3 pangkat 7 itu adalah 1/2187. Per 1 itu adalah 3/3. Kita samakan penyebutnya biar bisa kita kurangkan. 3/3 kurang 1/3. Sama dengan 27 kali. Kita samakan juga penyebutnya. Berarti 2187 per 2187 kurang 1/2187. Dibagi 3/3 kurang 1/3 adalah 2/3. Berarti sama dengan 27 kali. Kurangkan 2186 dibagi 2187 per 2/3. Oke, sebagai sesuai sifat pembagian bahwa penyebutnya itu boleh kita jadikan perkalian tapi tukar posisi. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Artinya 27 kali 2186 dibagi 2187 tadi dikali 3/2. Kita balikkan dia tapi jadi perkalian. Oke, 27 bagi 2187 itu bisa kita sederhanakan menjadi yang di penyebutnya menjadi 81. 2186 dengan 2 kita sederhanakan menjadi 1093. Oke, berarti hasilnya menjadi 1093 dibagi 81 kali 3. 3 dengan 81 kita sederhanakan menjadi 27 penyebutnya. Berarti hasilnya adalah 1093 per 27. Jika masih bisa disederhanakan, boleh-boleh aja. Udah, sederhanakan sampai yang paling sederhana. Tapi kayak gini pun jawabannya boleh. Oke nak, sekian pembelajaran kita mengenai barisan dan deret geometri. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.